Sambil menikmati waktu santai dan makan siang, waktunya kami temani Anda dengan obrolan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Alhamdulillah siang hari ini menemani Anda beristirahat siang, menemani Anda yang santap siang di rumah, juga di kantor. Kita hadir siang hari ini melalui obrolan siang Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi untuk Anda berkaitan dengan kegiatan dan juga istirahat Anda hari ini. Kami hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan pendengar siang hari ini Anda sesibuk apapun jangan lupa namanya istirahat ya. Kembali isi energi tubuh Anda di siang hari, jadi ketika sore nanti Anda tetap semangat mengakhiri aktivitas Anda. Baik pendengar, siang hari ini alhamdulillah narasumber saya sudah hadir, bahkan 30 menit sebelum 12 sudah ada di RRI Palembang. Ini sangat disiplin sekali nih narasumber kita satu ini. Kita kenal langsung, ini narasumber kita Mas Yusuf. Ini profesinya adalah bisa dikatakan karya atau juga salah satu karyawan yang ada di PT Surya Dharma Melika Lab dan juga District Manager nih profesinya dan juga jabatannya luar biasa nih. Kita sapa dulu nih. Selamat siang Mas Yusuf. Selamat siang. Iya nih kalau dengar suaranya pasti pendengar RRI ini atau juga pendengar radio ini pasti bisa mengenali mantan seorang penyiar ini luar biasa. Kalau yang biasa mantau di radio swasta, Radio Atma Jaya Mas Yusuf ya? Iya. Iya. Waktu itu namanya masih Radio Atma Jaya. Atma Jaya. Tahun berapa itu Mas Yusuf? Saya masuk di Atma Jaya itu tahun 95 ya. 95. Betul. 95 Mas Yusuf sudah jadi seorang penyiar. Saya saat itu masih di mana ya? Di mana itu Mbak? Oh masih kuliah dulu. Masih kuliah, masih Iya, udah menjadi seorang announcer gitu. Baik, Iya. itu tahun 90-an ya? 95 ya. 95 ya. Itu pertama kali di sana. Pertama kali mungkin saya boleh cerita ya Mbak ya. Dulu saya di Atma Jaya itu kan ini pertama kali ya. Iya. eh, Menggeluti dunia dunia radio di gitu. radio ya. Awalnya kenapa saya bisa masuk di situ? Saya dulu waktu sebelum kerja di radio itu memang saya suka mendengarkan siaran radio, kemudian televisi begitu. Jadi dari situlah muncul. Saya kok Pingin gitu ya? ingin ya jadi seorang penyiar itu seperti apa? Karena Iya. beberapa penyiar di salah satu radio juga di Jakarta itu menjadi apa ya motivasi saya gitu loh. Jadi inspirator saya gitu. Iya. Bahkan ada di RRI Jakarta juga yang zaman-zaman itu kan Tahun-tahun media juga 70 belum ya. ini kan belum sehebat sekarang Iya. nih media begitu. Jadi radio dulu itu menjadi prioritas dulu ya. Jadi dari situ sih sebenarnya. Awalnya ya, ada ya. inspirasi, motivasi dari mendengarkan. Iya, Ya. betul. Baik pendengar siaran hari ini obrolan siang kita, Anda bisa saksikan secara langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang. Yang mau live chat silakan sama Mas Yusuf. Apalagi nih kolega-kolega nih bestinya Mas Yusuf yang mudah-mudahan bisa memantau siaran kita melalui channel YouTube pagi ini atau siang hari ini. Dan Anda juga bisa bertanya, ngobrol-ngobrol di sini lewat WA kita 0821 7927 9090 atau yang telepon di 369977. Baik Mas Yusuf, Iya. ini kalau berbicara soal hobi, yang namanya hobi itu kan bisa menggali atau digali dari hobi itu menjadi potensi buat diri kita yang mungkin selama ini tidak ketahuan, akhirnya Mas Yusuf bisa jadi seorang penyiar gitu. Iya. Nah gimana Mas Yusuf dulu bisa dikatakan dari hobi mendengar, akhirnya Mas Yusuf tampil langsung menjadi seorang penyiar. Apa yang sudah digali dari diri sendiri gitu, apa yang sudah dilakukan gitu? Iya. Mungkin kalau basic di situ memang dari pribadi ya. Jadi Pribadi. awalnya hobi, kalau Mbak Nadia bilang tadi hobi. Ketika kita mencintai suatu pekerjaan, kalau lahir dari hobi itu Beda ya. beda loh, enjoy gitu kan. Enjoy, nggak ada paksaan nggak gitu ada, ya. nggak ada tekanan. Jadi siaran pun pada saat itu mengalir dengan apa ya sendirinya ya, karena dari basic hobi tadi gitu. Iya. Jadi dan saya mungkin di radio itu lebih cepat gitu ya.
kan mungkin Mbak Nadia juga sama lah. Ketika kita masuk di dunia kerja ataupun bidang apapun kan kita harus belajar dulu tuh. Harus di trainer tuh kan. Iya, harus magang dulu gitu. Betul. Jadi waktu itu dan saya ingat senior saya di Atmajaya ya waktu itu dan sekarang sudah beralih namanya Sonora itu jadi inspirator juga ya. Bagaimana sih menjadi seorang penyiar gitu. Iya, mengasah ilmu. Terinspirasi itu. Jadi akhirnya dari situ menjadi apa ya? Ya kita cintai pekerjaan ini sehingga kita nggak perlu lama tuh. Akhirnya kita mungkin sebulan itu kita ditempa kemarin itu bagaimana cara menyampaikan satu berita sampai sedetail-detailnya itu kita membaca satu berita itu harus seperti apa. Dan saya belajar dari senior tentunya di Radio Atmajaya gitu. Oke. Jadi itu harus ada belajar terus dari awal gitu. Nah, ketertarikan untuk menjadi seorang announcer itu kan tidak serta-merta ada gitu. Pasti ada ketertarikan dari awal ceritanya Mas Yusuf. Kemudian ketika itu ada nggak Mas Yusuf merasakan bahwa kalau aku udah jadi penyiar, kepengennya nanti seperti apa gitu. Ada idolanya nggak saat itu? Iya. Ya, saya bicara dari awal tadi makanya kenapa saya bisa lari ke pertama di dunia radio gitu ya. Karena saya terinspirasi beberapa penyiar-penyiar. Kalau zaman dulu Mbak Nadiar mungkin kita bicara nggak seperti sekarang ini media gitu. Karena dulu hanya televisi, kemudian radio ini menjadi alat komunikasi. Nah, dulu saya suka menonton di televisi itu mantan penyiar-penyiar yang senior gitu ya. Dari situ saya mengidolakan. Saya pengen nih jadi penyiar itu. Nah, ketika kita sudah masuk nih di dunia penyiar, kalau Mbak Nadia bilang tadi apa sih yang dirasakan gitu? Iya, pasti kan ada beda. Sangat bangga sekali gitu. Ada rasa kepuasan ya. Betul ya. Cuman ya orang zaman dulu kan kalau kita lewat radio hanya mendengarkan suaranya nih, nggak gitu lihat kan. orangnya gitu. Betul. Tapi ya bagaimana kita speaking di dalam studio juga diajarin begitulah. Sehingga saya menjadi menjadi bangga sekali pada saat itu ya, di era itu menjadi seorang penyiar tuh sangat bangga lah. Tahun 90 ya. Apalagi kita on air loh Mbak Nadia. Oh iya, ya betul. Kan kalau yang sudah biasa on air ini kan ya udah biasa. Tapi pada saat itu kita dari belum ada basic sama sekali, kemudian kita bisa on air itu luar biasa. Iya, pasti itu tidak akan pernah terlupakan Iya, ya. betul. Sampai sekarang mungkin masih ingat ya Mas Yusuf. Pertama kali siaran waktu itu apa acara yang dibawa gitu? Saya dites oleh senior untuk on air pertama kalinya, Mbak. Apa itu? Tahun 95 itu ya. Di acara jam 8 sampai jam 9. 1 jam. 1 jam. Jadi itu tanpa ada pendamping dari senior. Karena mungkin gugup nggak gitu ya? Ada rasa karena gini ya, gitu. mungkin karena sebelum on air kan kita dites dulu tuh. Iya. Off airnya seperti apa? Anggaplah itu sebagai siaran langsung live gitu ya. Kayaknya saya coba, nah mungkin dari senior kita udah percaya, ya udah kita belajar. Akhirnya kita siaran jam 8 sampai jam 9 tuh kalau nggak salah, boleh nggak disebutin ya acaranya? Acara apa waktu itu? Ingat nggak ya? Kalau saya mudah-mudahan 99% masih hafal. Ingat di luar kepala, luar itu, biasa ya. Acaranya itu Melodi Pagi kalau Mbak Nadia. Melodi Pagi, iya masih ingat saya. Masih ingat kan? Okay. Itu antara jam 8 sampai jam 9. Sampai jam 9. Jadi kita putar lagu, kemudian kita juga ikut live report, dan kita juga menyampaikan berita-berita. Karena salah satu stasiun radio yang saat itu mengutamakan informasi. Jadi kita membaca berita gitu, Mbak. Oke, itu kenangan ya, namanya zaman habis itu kan kita evaluasi ya. Ini kurangnya gini. Betul. Tapi ketika ditantang gitu evaluasi seperti itu, dikritik lah kekurangan. Nah, Mas Yusuf ada nggak rasa seperti apa? Atau itu jadi tantangan buat Mas Yusuf akan lebih baik gitu ke depannya? Iya, tentu itu menjadi evaluasi diri ya. Kalau kita mau lebih baik, artinya kritikan itu sebagai motivasi positif buat saya untuk kita lebih baik ya. Jadi saya merespon dengan baik
kritik-kritik itu sampai sekarang Mbak Nadia. Jadi kritikan itu belum tentu semuanya negatif, Iya. ya. Ada yang positifnya pasti. Bagaimana kita menangkap saja sebenarnya apakah kritikan itu mau untuk membangun diri kita lebih baik? Itu cara pandang kita Oke. menangkapnya sih. Berarti dari diri kita ya. Iya, kalau dari saat itu ya saya terima sebagai motivasi untuk saya harus lebih baik nih. Begitu ceritanya. Oke. Jadi